Oke ya, teman-teman semua ya. Nah, seandainya ya, saya berikan satu nama ya. Apa yang ada di dalam pikiran teman-teman semuanya ya? Roy Suryo. Kira-kira apa? Ya, gimana? Nah, kalau saya yang pertama itu masalah panci ya. Mau sampai tahun berapa aja ya, yang namanya Mister Panci ini tetap ya melekat ya dengan panci. Itu memang sudah kodratnya mungkin ya. Yang kedua ya, telematika. Ah, ini dia pakar makmu kiper ya. Roy Suryo ya, ngaku-ngakunya pakar telematika. Ya, coba kita sedikit bedah aja ya latar belakang pendidikan dari Roy Suryo. Nah, untuk sarjana ya, S1-nya Roy Suryo ini mengambil ilmu komunikasi ya, FISIP ilmu komunikasi ya di UGM. Yang S2-nya ya, sama, dia juga ngambil di UGM. Tapi sekali lagi ya, yang diambil ya itu jauh banget ya dengan ilmu telematika ya. Yang dia ambil ilmu kesehatan masyarakat. Orang masuk akal ya. Aduh. Ngakunya pakar telematika, tapi latar belakang pendidikannya sama sekali ya, nggak ada jurusan yang mengarah ke teknologi informasi ya, teknologi komputer, atau paling tidak ya sarjana elektro lah. Sarjana elektro ya, itu juga banyak ya yang terkait dengan masalah komputer ya. Tapi kalau Roy Suryo ya, ilmu komunikasi ya, komunikasi sosial ya, kemudian lanjut S2-nya yang namanya ilmu kesehatan masyarakat. Hei ya. Nah, ini cocoknya Roy Suryo ini sebenarnya kerjanya itu di Menteri Kesehatan ya, bagian penyuluhan ya, PSK itu. Nah, cocok itu ya. Jadi ilmu komunikasinya ya masuk gitu ya. Tapi kalau apa namanya, jadi pakar telematika ya, itu pun juga aneh ya. Dari mana dia bisa jadi pakar telematika? Kalau menurut saya sih dia sendiri yang menggadang-gadang ya. Dia sendiri yang menggadang-gadang bahwa dirinya adalah pakar telematika dan kemudian dipercaya begitu saja ya dengan para wartawan ya di zaman dulu ya. Jadi ya nasib baik Roy ini menjadi pakar telematika ya. Padahal ilmunya bodong. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita nggak bahas satu-satu dulu secara dalam ya. Kita kupas luar-luarnya ya. Nomor 2 ya. Nomor 2 Refli Harun. Ya. Ya. Saya pasti mau ketawa ya kalau nyebut nama Refli Harun ya. Kenapa ya? Yang pertama itu dia profesor ya hukum tata negara ya. Tapi saya nggak pernah mendengar ya dia beracara ya, itu nggak pernah dengar ya, terkecuali sekali ya, sekali yang saya dengar itu pada saat dia membela Anies ya, pada saat menggugat MK ya atas atas ini ya mungkin kecurangan-kecurangan ya yang dianggap oleh kubunya mereka ya, kubunya Anies ya pada saat itu ya, ya itu aja ya, dan hasilnya jong ya. Yang menang tetap Prabowo Gibran. Aduh, Refli ya. Ini aneh gitu ya, profesor hukum tata negara ya. Kan harusnya ya sesuai ya bidang ilmunya gitu ya. Tapi yang terjadi apa ya?
Dia nyari duitnya di mana? Jadi YouTuber. Aneh, aneh gitu ya. Memang pendukungnya Anies ya, itu aneh-aneh ya. Tadi Roy Panci ya aneh, sekarang Refli Harun ya aneh juga ya. Aduh, apalagi ya mengenai Refli Harun ini yang lucu-lucu ya, itulah tadi ya. Jadi pakar hukum tata negara, tapi cari makannya jadi YouTuber. Ya, ya mungkin kalau dia ini ya beracara pasti kalah. Jadinya nggak laku-laku ya. Dia sempat dengar sih dia jadi dosen ya. Nggak tahu sekarang masih jadi dosen apa enggak ya. Kalau enggak berarti emang dia dia udah nggak laku juga ya. Jadi dosen ya. Aduh, aneh-aneh. Nah, yang ketiga ya. Ketiga Rocky Gerung. Aduh, siapa yang Profesor Rocky Gerung ya. Ini dulu di LC selalu digadang-gadang sebagai seorang profesor ya. Nggak taunya bodong. Sarjana S1 tapi ngakunya profesor. Ampun, ampun. Ya waktu ditanya sih dia bilang kan dia nggak pernah ngaku ya, nggak pernah ngaku ya. Dia sendiri nggak pernah ngaku bahwa dirinya sebagai seorang profesor ya. Tapi kalau orang memanggil dia profesor dan disematkan gelar itu ya di dalam acara-acara ya mestinya dia menolak dong. Ya kalau waras, tapi kan Rocky emang nggak waras ya. Rocky bapak dungu sedunia ya. Aduh, ya, ya wajar lah ya. Jadi kalau anak abah ya sangat mengagumi Rocky ya, karena memang dia pandai berbicara ya, khususnya dalam ilmu filsafat. Nah, jadi kalau kita mau tahu ya, kelemahan Rocky ini sebenarnya kalau kita berbicara mengenai fakta dan data, nah, ini dia pasti kalah ya, dalam debat tuh pasti kalah ya. Kita lihat aja ya, kalau dia berdebat dengan siapa? Mister Q ya, Mister Kodari ya. Kalau sudah disajikan data sama Kodari ya pasti Rocky mukanya bersungut-sungut ya. Malum lah. Jadi semua ya masalah ya Rocky itu seakan-akan bisa ya, seakan-akan menguasai. Mau masalah apapun ya, perekonomian dia ikut ya, mau masalah sosial dia ikut. Tapi yang mungkin teman-teman tidak perhatikan ya, bahwa semua ya itu selalu muaranya dibawa ke dia ke ilmu filsafat ya yang memang dia kuasai ya. Nah, suatu saat dia pernah bertemu kan dengan Renald Kasali. Nah, semua mau dilarikan ke situ juga ya. Tapi dia lupa ya, dia lupa bahwa Renald Kasali ini profesor beneran ya, bukan profesor jadi-jadian kayak dia ya. Dan ya walaupun dia memang profesor dalam ilmu bisnis ya, tapi dia juga menguasai ya nah yang namanya ilmu filsafat ya. Paling tidak dasar-dasar ilmu filsafat ya juga kuat ya. Ya apa dipegang oleh Renal Kasali dan akhirnya Rocky Gerung juga di skakmat. Jadi itu ya, Rocky itu sebenarnya bodong ya. Ya, dia paham ya ilmu filsafat oke lah, tapi kalau masalah perekonomian dan lain sebagainya apa ya yang dia tahu ya, nggak ada ya kecuali omong kosong. Udah tiga ya, saya kasih satu lagi lah. Ah, Rizik Sihab ya. Kalau ini saya sudah nggak perlu ngomong lagi ya, ya dari siapa Kiai Imad ya kalau nggak salah ya sudah membuktikan ya bahwa ini cucu Nabi palsu ya. Aduh, sampai lari-lari ke Arab ya. Dan yang heboh lagi ya pada saat dengan Firza Hussein ya. Ternyata ya Om Rizik Sihab ini juga penggemar kakek Sugiono.
lanjut ya, kasih siapa ya? Sponsianipar. Ya, tadi yang pertama ya saya ulangi ya, Roy Suryo. Kemudian ada Refli Harun ya, Rocky Gerung ya, kemudian ada lagi siapa tuh namanya sekarang, Rizik Sihab yang baru kita bicarakan ya. Lanjut ya, satu lagi ya, saya tambah-tambah terus dah ini ya, saya tambah-tambah lagi sedikit, Rizal Fadila. Nah, siapa yang nggak kenal dengan Mister Rizal Fadilah ya, dan Code dari TPUA ya, yang selalu juga menuntut Jokowi untuk menunjukkan ya, menunjukkan ijazah aslinya, sampai mau gantung Jokowi segala. Rizal ya, kamu itu siapa ya? Prestasimu apa ya? Nggak ada apa-apanya ya kamu Rizal kalau dibandingkan dengan Jokowi ya. Jadi jangan sok-sokan kamu ya Rizal ya. Jangan sok-sokan kamu mau gantung Jokowi ya. Bisa-bisa kamu yang digantung rakyat Indonesia. Uh, aduh Rizal ya. Aneh-aneh emang pendukungnya Anies ini, aneh-aneh ya. Maklumlah yang namanya yang di Pertuan Agung, Imam Mahdi Muhammad Yohanes Rashid Baswedan ya. Ya bosnya aneh ya pasti anaknya juga aneh-aneh. Aneh dari mana sih Anies? Nah, masih ingat kan yang namanya rumah sehat itu siapa? Anies. Ada lagi yang aneh-aneh. Banyak ya. Banyak ya. Kalau kita mau bedah satu-satu ya, kekoplaannya Anies ini banyak banget ya. Nah, koruptor ya. Kalau Anies jadi presiden ya, ini tidak ada lagi yang namanya koruptor. Kenapa? Iya, karena pasti semuanya ya akan dianalogikan ya sama Anies ini menjadi kelebihan bayar ya. Jadi yang namanya korupsi itu sudah tidak ada lagi karena sudah berganti dengan istilah kelebihan bayar. Nah, aneh ya, aneh emang ya. Semua rekan-rekan Anies itu memang aneh ya. Ini mungkin kamu nggak sadar ya, teman-teman mungkin nggak sadar ya dari tadi ya. Saya tambahin lagi ya, satu, Rahma Sarita. Nah, masih ingat kan orang yang menganjing-anjing kurapkan Pak Jokowi ya, Rahma Sarita ya. Ini sebenarnya dia kan apa ya, host atau pembawa acara mungkin ya, atau mungkin anchor ya, anchor berita ya, yang nggak laku-laku gitu ya. Namanya kalah ya dengan rekan seangkatannya mungkin seperti Najwa Shihab, ya Rosi, siapa yang nggak kenal ya, Aiman gitu ya, semua melambung tinggi ya. Dia nyungsep ya, karena frustasi akhirnya apa? Ngelamar jadi anak abah. Ya, hai, kasihan ya kalau lihat mereka itu. Ya udahlah, kita kita coba sekarang bedah ya. Dari tadi saya sudah sebutkan ya, ada yang namanya Roy Suryo, Refli Harun, Rocky Gerung, Rizik Sihab, ya, terus apa tadi, Rizal Fadila, terus Rama Sarita. Kalau kita mau lanjut ada lagi sih mestinya ya kayak Rizal Ramli, terus Rike Dia Pitaloka, ya, Rini Budoyo. Nah, Rini Budoyo yang mungkin nggak kenal ya. Nah, kalau Rike Dia Pitaloka kan udah pasti kenal ya. Siapa lagi ya? Provokator dari PDIP ya. Ya si Oneng lah, ya kan? Tapi kalau Rini Budoyo, nah Rini Budoyo ini dulu adalah seorang YouTuber ya. Dulu pemuja Jokowi, pemuja Gibran ya. Terus di zaman dia membela Ganjar ya. Saya nggak tahu ya. Tiba-tiba dia beralih ya memusuhi Jokowi. Sebabnya apa? Ya alasannya klasik ya. Pasti karena
Jokowi sudah mengkhianati rakyat itu alasan klasik ya, pret ya. Nah, yang jelas ya Rini Budoyo itu terus membela PDIP dan Ganjar ya. Aneh gitu ya, menjelek-jelekkan Jokowi ya. Padahal selama 9 tahunan ya, dia itu memuja, menjilat-jilat Jokowi ya. Terus tiba-tiba dengan alasan klasik itu ya golongannya, biasalah golongannya Denny Regar, Alifur Rahman, sama gitu ya. Sang penjilat ya, sang penjilat duit ya, pokoknya di mana ada duit, ya di situ dia pasti bercokol. Ya. Nah, tadi ada berapa nama ya? Sekitar 89 nama ya. Ada sekitar 89 nama ya saya sebutkan ya. Dan apa ya kesamaan dari orang-orangnya yang saya sebutkan. Gimana? Udah tahu kan? Iya. Iya. Anak ternak Mulyono memang pada pinter ya. Namanya diawali dengan huruf R ya, sama semuanya ya. Richmond, terus apa Roy Suryo, Refli Harun, Rizik Syihab, Rizal Fadilah, Rieke Diah Pitaloka, dan nama-nama lainnya yang saya sebutkan semua ya sebelumnya, semua berhuruf R ya. Jadi kesimpulan kita ya hari ini ya, hati-hati ya buat teman-teman kalau punya teman atau kenalan ya dengan orang yang namanya diawali huruf R. Kenapa? Bisa jadi mereka itu anak abah. Oke ya buat teman-teman semua ya. Sekian dulu ya pertemuan kita hari ini ya. Sampai ketemu lagi dengan Jos Kandos.